Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa athi'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wallazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaruhum lizunubihim wa may yaghfiruz zunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaa'uhum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang yaitu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedangkan mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Maha benar Allah yang Maha Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wa wabarakatuh. syukurillah, pada hari ini kita telah diberikan kesempatan lagi, kesehatan lagi, sehingga kita bisa kembali bertemu pada program Gema Ramadan di Hari HSS ke-24. Dan hari ini hari ke-24. Alhamdulillah pada hari ini kita telah diberikan kesempatan ya yang sangat membanggakan, karena hari ini kita kedatangan Forum Anak Rakat Mufakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan hari ini juga kami bisa menemani para pemirsa di rumah lagi yang sedang menyaksikan, dan saya Muhammad Kamil Syabani dan teman saya pakai. ya. Dan kita berdua hari ini ingin mengupas dan berbincang-bincang santai tentang hari berpuasa ya, dengan tema anak keren, anak yang berpuasa. Nah, Oke. ngomong-ngomong kayak itu Mel, kamu semasa karena kecil tuh kuat lah puasa. Kalau mulai awal ya memang kada kuat bang pemulaannya, tapi ya dilajari harus Dari umur berapa tuh? kayaknya TK besar lah, TK besar atau kelas 1 SD kalau kada salah lah. Tapi itu sudah dilajari harus puasa aja belajar ya, mulai tengah hari sampai pada akhirnya bisa pol. Kalau Cembang Gi? Aku sama TK kayaknya juga. TK Tapi ya kalau di orang tuh apa yang ngarannya? Puasa tangkup kah? Oh, puasa tangkup disambung ya. Disambung tengah hari makan itu puasa pulang. Nah, itu. Tapi iya. lama-kelamaan dari tahun ke tahun menjadi puasa. Tapi kalau Dona kata lagi lah. Kada. Kalau ya gitu pula. Kada. Oke, para pemirsa, hari ini kita akan sapa langsung para forum anak ini, dan silakan perkenalan dulu dan sapa dulu para pemirsa di rumah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmaluddin dari Forum Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai pengurus. Oke, Akmaluddin sebagai pengurus. Mungkin yang ceweknya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anissa Putri, biasa dipanggil Anissa. Aku adalah salah satu pengurus Forum Anak Daerah Rakat Mufakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Oke, keren sekali. Dan Anissa Putri dan Muhammad Akmaluddin. Iya, Nah, mungkin para pemirsa di rumah ya kayaknya mungkin belum tahu nih, apa sih itu Forum Iya, Anak? forum anak apa gitu. Bisa dijelaskan nggak nih apa itu Forum Anak? Mungkin dari cowoknya dulu nih. Ya, jadi Forum Anak itu adalah wadah tempat anak-anak untuk berpartisipasi, menyalurkan aspirasi, serta menyuarakan pendapat mereka yang dinaungi oleh pemerintah, terus dikelola oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Oh, berarti di bawah naungan Iya kak. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. lumayan panjang. Disingkat PPKB, PPKA Kabupaten gitu. Hulu Sungai Selatan. Iya. Oke, mungkin dari ceweknya bisa dijelaskan apa sih program kerjanya itu? Kalau seperti yang Akmal bilang tadi, kalau Forum Anak itu adalah wadah perkumpulan di mana semua anak diwadahi untuk dapat berpartisipasi, mengeluarkan aspirasinya, pendapatnya mengenai apa itu sih hak dan kewajiban anak. Karena kan sebagian dari kita, teman-teman kita itu masih belum mengetahui apa sih yang kewajiban yang harus dilakukan dan apa sih hak mereka yang harus mereka dapatkan. Nah, melalui Forum Anak ini, salah satu program kerja kami itu adalah sebagai 2P, yaitu pelopor dan pelapor, di mana misalnya ada satu kasus, mungkin ada teman-teman, misalnya satu contoh saja kasus bullying di sekolah. Nah, kita sebagai Forum Anak itu menjadi pelapor atas kasus itu. Tetapi dengan cara kita merangkul sebagai teman. Karena kan kalau misalnya nih Kak, kalau ada kasus bullying di sekolah, misalnya kan mereka bingung mau kemana nih mereka melaporkan. Takut kayaknya. Iya, kalau mereka langsung ke Dinas KB misalnya. Kan mereka nggak tahu apa itu Dinas KB. Taunya kan misalnya kan langsung ke polisi atau kemana gitu, seram jadinya. Nah, itu adalah salah satu fungsi dan tujuan adanya Forum Anak. Kemudian sebagai pelopor juga itu adalah bagaimana caranya kami sebagai Forum Anak itu menjadi bisa dibilang panutan sebagai anak-anak lainnya. Kami mengadakan sosialisasi mengenai bullying itu sendiri. Kemudian yang ramai di Kabupaten Hulu Sungai Selatan itu adalah masalah rokok misalnya. Rokok. Karena masih banyak teman-teman kita di sekolah pun masih banyak anak-anak yang merokok. Nah, bagaimana cara kita sebagai Forum Anak melakukan pendekatan yang asik gitu Kak? Edukasinya ya. Iya, mengedukasi teman-teman kita bagaimana apa sih bahayanya merokok seperti itu. Kemudian masih banyak lagi sosialisasi yang kami lakukan gitu Kak. Oh, berarti tugasnya memang merangkul juga, mewadahi, dan
menyerap aspirasi para Iya, siswa-siswi iya. ya. Karena kan mungkin para siswa-siswi ini kalau ada masalah ingin melapor ke berwajib mungkin segan ya. Iya, Kak. Jadi ya hadirlah forum anak ini sebagai tempat ataupun wadah untuk menerima pendapat. Sharing, Jadi lebih dianggap teman ya, lebih gitu. santai Iya, karena iya. dianggap teman tadi, betul sekali. Dan para adik-adik ini bisa dijelaskan kalau pemilihannya itu bagaimana sih? Menjadi forum anak itu, sistemnya menjadi forum anak itu seperti apa? Jadi anggota. Iya, jadi anggota itu. Ya, untuk sistem pemilihan forum anak itu terbagi menjadi bukan terbagi, dipilih oleh sekolah. Yang dipilihnya itu ada satu laki-laki dan satu perempuan. Jadi total ada 2. Iya. Nah, 2 itu tadi nanti akan dibimbing di dinas kami, di dinas PPKB PPPA untuk dijadikan anggota tetap. Nah, setelah pengurus pemilihan pengurus habis itu dikukuhkan, maka nanti akan menjalankan tugasnya sebagai forum anak gitu. Itu selama berapa tahun? Ada jangkanya kan? Ada Untuk jangka forum anak sendiri itu dari awal dia masuk hingga 18 tahun, Kak. 18 Jadi tahun. forum anak itu jangkauannya di 18 tahun ke bawah. Oh, berarti Jadi itu dari saya- kelas berapa tuh? Rata-rata sih dari SMP, Kak. Dari SMP. Iya. Nah, kalau kita berbicara tentang siswa-siswi kan mungkin banyak para anak-anak muda yang masih belum terbentuk percaya dirinya ya. Bagaimana cara kalian ini untuk meningkatkan percaya diri hingga bisa menjadi pelopor anak-anak muda? Ken, dari ceweknya. Kalau meningkatkan percaya diri ya Kak. Kalaunya Anissa sendiri sih emang dari kecil sukanya ikut lomba-lomba gitu. Mama sama ayah itu kalau ada lomba atau ada tampilan-tampilan apa gitu pasti diikutkan gitu. Nah, itu salah satu cara Anissa untuk memupuk percaya diri mulai dari kecil. Nah, kalau untuk teman-teman sendiri, kalau Anissa bisa memberi tips sih, mungkin bagaimana caranya bisa percaya diri itu, anggap aja misalnya nih kamu lagi tampil atau kamu lagi lomba, anggap aja di depan kamu itu nggak ada orang gitu. Kalau Anissa sih gitu, Kak. Berarti percaya diri aja ya? Iya, percaya diri aja gitu. Kalau dari Akmal? Kalau dari Ulun sih lebih ke pengalaman. Jadi misalnya Ulun dari SMP itu sudah diikutkan di berbagai kegiatan gitu, misalnya sosialisasi. Dan di sosialisasi itu Ulun berusaha untuk memberanikan diri berbicara. Jadi misalnya ada pertanyaan, siapa yang ingin bertanya, misalnya kayak itu. Jadi Ulun angkat tangan duluan untuk mentes seberapa percaya dirinya Ulun. Jadi Oke. itu. Nah, untuk bulan puasa nih kayak apa adakah sosialisasi dari Bun Pian dah? Apa aja program-program kerjanya? Pasti ada ya, Kak. Iya Kak, kalaunya waktu Ramadan ini seperti kemarin kami baru saja mengadakan bakti sosial di salah satu panti asuhan yang ada di Kabupaten Lusung Selatan gitu. Kami mengadakan bersih-bersih di panti asuhan itu, membantu bersama anak-anak panti di sana. Kemudian buka kami bersama juga. kemudian kami memberikan sedikit sumbangan seperti baju-baju layak pakai yang kami kumpulkan, yang kami mengadakan open donasi seperti itu Kak. Jadi dari hasil open donasi itu kami serahkan langsung ke panti asuhan Panti tersebut. asuhan. Iya. Itu rutin tiap bulan puasa ya? Iya, tiap tahun pasti ada. Oh, nah ini kan kita kembali kepada tema kita itu anak keren adalah anak yang berpuasa. Kuat Kuat berpuasa. ya. Nah kan para adik-adik ini adalah para pelopor anak muda ya. Apa sih tips dari kecil? Mungkin bisa diceritakan dulu dari awal nih dari kecil itu bagaimana sih hingga bisa kuat puasa? Mungkin dari Akmal dulu. Ya Ulun dari pengalaman pertama berpuasa itu sekitar tahun berumur 4 sampai 5. Jadi awal-awal itu kada 4 sahur tapi Oh, dekat sama. Tapi langsung puasa. langsung puasa. Jadi kada tahu bahwa sahur itu bangun jam 3, jam 4. Kada tahu. Jadi orang tua puasa, ikut puasa juga. Oh. Jadi misalnya istilahnya itu puasa tangkap kayak gitu. Ya, bersambung lah. Ya, gitu. Jadi misalnya sudah tang hari nih juhur. Makan tuh sedikit. Iya. Jadi pulang
lanjut pulang lagi Iya. sampai maghrib. Sampai maghrib. Oh, tapi orang buka 4 buka juga. tapi kada sahur tadi. Yang nggih, tadi Iya. sahur. Iya, sahurnya tengah hari. Kepala itu. Tapi nggak apa-apa kan karena masih kecil, yang penting belajar dulu. Iya. Oh berarti apa peran orang tua itu sangat penting ya dalam mencontohkan anak untuk Iya. puasa. Makanya setelah tahu si Udin kada sahur, jadi esoknya dibawa sahur. Oh esok sahur lah ya. Iya. Jadi lanjut lagi puasanya. Iya, lanjut lagi puasanya. Oke, kalau dari Anissa? Kalau Anissa sendiri lupa ya kapan pertama kali puasa. Mungkin SD kelas 1 ya. Itu juga ya puasa kalaunya di rumah puasa, tapi kan namanya anak kecil waktu Iya. itu ini jangan dicontoh ya teman-teman. Waktu main gitu sama teman-teman, nanti siangnya minum di rumah teman gitu. Mama nggak tahu gitu. Mama taunya Anissa puasa gitu. Waktu kelas 1 itu emang kalau dari orang tua itu memang tegas. Kamu mau puasa atau enggak gitu. Kamu sudah harus belajar puasa, kamu harus ini gitu. Tapi memang didukung. Setiap sahur dibangunin, setiap sahur dibuatkan sahur favorit gitu, makanan favorit misalnya. Kemudian setiap paginya nggak boleh ngapa-ngapain kan waktu masih kecil juga tuh harus tidur, nanti siangnya baru jalan-jalan. Nah waktu jalan-jalan itu minum lah teman-teman gitu. Iya, itu nggak boleh dicontoh teman-teman. Jadi gitu sih, tapi sampai ini Tetap kayak gitu. enggak. Alhamdulillahnya enggak ya. Alhamdulillah enggak. Sampai sekarang puasa terus ya, alhamdulillah. terus ya, alhamdulillah. Oh jadi pengalaman uniknya itu di rumah puasa dan Di rumah setelah puasa gitu. main minum dulu Iya. deh. Terus setelah pulang ikut juga buka puasa. Nah para adik-adik ini selaku pelopor anak muda, apa yang tetap menjadikan konsistensi puasa itu tetap berjalan dengan baik? Tipsnya dari Anissa dulu. Tips untuk menjalankan puasa gitu ya, tetap menjalankan puasa, tetap istiqomah. Yang pertama ya karena memang puasa itu adalah kewajiban kita sebagai umat muslim gitu. Lalu di samping kewajiban, puasa ini banyak sekali manfaatnya Kak. Iya. Ya kan, Oke. untuk kesehatan, untuk betul. kesehatan gitu. Jadi bagaimana caranya kita bisa konsisten untuk terus berpuasa? Kita harus ingat bahwa puasa ini adalah kewajiban kita sebagai umat Islam gitu. Dan banyak sekali manfaat-manfaat di bulan puasa. Karena salah satu hal yang memotivasi Anissa sendiri untuk bisa istiqomah puasa itu adalah salah satunya tontonan anak kecil di rumah. Misalnya kayak banyak kan sekarang kayak animasi kartun-kartun yang tayang di televisi itu yang menceritakan bagaimana puasa. tentang puasa, bagaimana sih indahnya puasa, apa aja sih manfaat kita untuk berpuasa. Nah itu salah satu juga bentuk parenting dari orang tua gitu kan. Kalau waktu bulan Ramadan gitu menayangkan di televisi itu bisa tayangan-tayangan yang bermanfaat untuk anak, yang bisa memotivasi anak untuk bisa terus istiqamah berpuasa gitu kan. Berarti kembalikan niatnya ya. Iya, kembalikan niat dan dukungan orang tua. Iya betul sekali. Sangat karena kan peran orang tua itu kayak tadi sangat penting kan untuk membentuk pola pikir anak. Kalau dari Akmal, Kalau dari ulun sih sama lumayan sama kayak Anissa tadi. Tapi kalau ulun awalnya konsisten tuh sekitar 15 hari aja setengah bulan. Jadi seiring berjalannya waktu ulun makin lama puasa, jadi sampai 1 bulan full. Nah, dalam 1 bulan itu ulun ingatkan kepada diri sendiri kalau puasa ini wajib. iya. Nah, dan puasa ini bermanfaat juga. Terus tujuan puasa untuk kan kayak Mendapatkan pahala gitu ya. bukan ya mendapatkan pahala juga. tentu ya. Iya. Terus seperti menjadi teman-teman kita yang tidak mampu. Oh, iya. Jadi merasakan bagaimana mereka itu tidak mampu untuk makan Iya, gitu. betul. Oh, jadi berempati Iya, misalnya. betul. Oh, itu yang membuat konsisten untuk terus berpuasa. Iya. Jadi dapat diambil hikmah dari berpuasa itu kita bisa bersyukur ya. Oh beginilah mungkin kita merasakan orang-orang yang tidak mampu untuk makan sehari berapa kali ya betul. Dan kembali ke hukumnya karena kita umat muslim ya wajib puasanya. Nah mungkin dari para adik-adik ini ada pengalaman-pengalaman unik ataupun hal yang tidak bisa dilupakan dari bulan puasa apa? Ada pengalaman yang Kalau aku dulu, Ken, aku ini minta tanda tangan ke Ustadz
setiap tarawih. Nah itu menurut aku momen paling kekanakan tuh yang memorable bener tuh nah. Kamunya bulan puasa. diingat lah. Ya karena antri ya. Antri itu nunggu tanda tangan. Iya. Tapi tarawihnya ikut. Tarawih ikut. Kalau dari adik-adik ini apa yang membuat hal itu memorable? Iya, kalau dari Anissa sendiri sama ya, karena rata-rata kan tugas dari sekolah ya Kak, tugas sekolah. untuk minta tanda tangan dari ustadz atau imam saat kita sholat tarawih gitu. Lalu selain itu, momen-momen yang paling ditunggu atau momen-momen yang paling berkesan pada saat Ramadan itu adalah biasanya kan ada sahur, Iya. bagarakan sahur. Nah itu kan biarpun nggak keluar rumah, kitanya kan di dalam rumah tetap mendengar tuh orang-orang yang bagarakan sahur itu sangat seru gitu. betul. Iya, terus kadang kalau setiap bulan puasa pagi kita tadarus di TPA gitu, pergi ke TPA mengaji di TPA gitu. Kemudian buka puasa. Pokoknya semua momen yang ada di bulan Ramadan itu semuanya asik gitu. Ya, suasananya lah ya. Suasananya asik. Oke. Kalau Akmal apa yang membuat hal itu tidak bisa dilupakan? Kalau puasa sih sahurnya, Sahurnya? ada kayak dua lebih, misalnya sahur gitu. Jadi misalnya setiap orang bergerakan itu, bergerakan sahur kan pasti 4. Jadi gerakan sahurnya misalnya kayak pakai gerobak gitu, menuju gerobak ke salon. Jadi keliling-keliling. Ikut juga ya? 4 juga. Terus yang kedua itu tarawih. Di tarawih ini masih orang mencari-cari ada orang ya, orang kayak RT. Di kampung itu ada RT-nya, RT sini tempat tarawih juga. Iya. Jadi misalnya orang tarawih, mencari dulu sidin. Jadi misalnya tentang tarawih, karena dibersihin komisi. Oh, ada bonusnya ya. Jadi misalnya ada deh, kata 4 saja. Oh, tapi berharap lah ya. Semoga ada nih buat belanja. Nah, kalau kita berbicara bulan puasa, pastinya juga berbicara sahur dan buka. Nah, apa yang menjadi makanan favorit di saat buka puasa? Dari siapa dulu nih? Dari Anissa mungkin? Apa ya makanan favorit buka puasa? Kalau Anissa sih suka semua makanan ya. Semua makanan suka ya? Karena kan kalau bulan puasa itu, kalau waktu siang tuh kita emang mau semuanya gitu. Kayak kalak gitu kalak. Tapi pas bukanya yang dimakan cuma nasi, teh es gitu doang. Udah kenyang ya? Udah kenyang. Pas udah kenyang udah hilang aja. Iya. Jadi kalau makanan favorit sih bingung mau jawabnya apa, karena semua makanan yang ada juga dimakan gitu. Tapi kan ada beberapa makanan yang enaknya dimakan tuh saat berbuka puasa aja, ada kan? Emang Apa kan ya? kue, apa yang ada di pasar Ramadan biasanya? Iya, kurma, wadai, Itu. Es buah. buah. Apalagi sebenarnya dimakan saat puasa enak ya. Bukan saat bukanya. Kalau dari Akmal ada nggak makanan favorit saat berbuka puasa? Untuk ulun makanan favoritnya ya makanan yang disajikan di masjid pas berbuka. Jadi berbuka takjil ya? Iya, Iya. takjil. Oh berarti ini buka puasanya di masjid. Buka puasa. Itu yang membuat enak itu gratisnya. Jadi Soalnya biasanya ini tuh apa random. Ah, hari ini menunya apa ya? Oh iya. Itu nang mulai rame. Nebak. Menunya apa? Jadi nebak-nebak, wah kolak nih. Nah, mungkin ada tips juga saat berbuka puasa itu, apalagi kan para adik-adik ini juga sekolah ya Ki ya. Beda saat anak kecil, kita kan saat puasa mungkin bermain, tidur, main apa gitu. Kalaunya sudah menginjak usia yang menengah, itu pastinya sudah sekolah. Nah, bagaimana tipsnya menjalani puasa ini tetap lancar dengan bersekolah? Supaya tetap kuat. Iya, tetap kuat gitu, tetap konsisten walaupun capek pikiran, capek badan. saat Sahurnya sekolah. apa dibanyakin atau apa? Iya, atau gimana? Mungkin dari Akmal dulu. Ulun untuk puasa tahun ini sih kada berjalan Kak. Tapi Oh iya, kalau online ya? bercermin dari puasa tahun-tahun sebelumnya itu kami diberikan tugas online. Jadi setiap tugas itu kerjakannya pagi. Nah, jadi pagi selesai siang. Nah, siang sampai sorenya bisa bermain gitu. Oh. Bisa kayak olahraga Iya. atau apa bermain dengan kawan-kawan gitu. Berarti tugasnya dikerjakan pagi, jadi saat siang dan sorenya udah bebas lah mau Iya, ngapain. tugas dia Iya, kerjaan awal-awal. betul, di awal-awal. Kalau Anissa? Kalau Anissa sendiri waktu Ramadan gitu kan, kalau tahun ini memang kita online ya. Iya, iya. Tapi kalau tahun-tahun sebelumnya,
kalau tips dari Anissa tetap kuat saat menjalankan aktivitas apalagi sekolah pada saat Ramadan itu adalah sahurnya, Kak. Karena Anissa sendiri suka baca-baca di Google gitu bagaimana tips supaya kuat berpuasa. Salah satunya adalah menu sahur. Nah, kalau mau kuat berpuasa itu sesuai yang Anissa baca harus banyak-banyak makan yang manis gitu. Terus banyak seperti makan kurma gitu. Betul. Terus makan sayur-sayuran waktu sahurnya gitu, minum yang banyak. Itu sih kalau dari Anissa. Kemudian untuk menjalankan aktivitas selama siang hari itu kan kalau pagi sampai jam 11 biasanya kalau Ramadan itu sekolahnya itu seperti biasa karena teman-teman juga semua puasa, jadi nggak ada ngerasa beban banget gitu karena semuanya puasa. Terus kalau pulang ke rumah baru berasa gitu, berasa hausnya, capeknya, apalagi kan naik sepeda ke sekolah, pulang terus panas, capek. Mengatasinya kan biasanya kan kalau jam 11 pulang tidur sebentar terus zuhur wudu segar lagi gitu kan, jangan diminum tapi nggak diminum tapi iya enggak, wudu segar lagi terus tidur aja kan, tidur juga ibadah ya, kelamaan ya. Jadi tidur aja, banyakin tidur aja. Oke, berarti menu sahurnya diperhatikan juga yang sehat-sehatnya dan banyak makan yang manis untuk jadi energi di saat berpuasanya. Nah, tapi di saat puasa di sekolah itu ada godaan nggak? Mungkin ada godaan ya, kayak teman mungkin yang bandel ya, bukalah. Ada nggak dari kalian? Ada. Karena kalau di sekolah itu kan rata-rata anak cowok, Akmal enggak nih kayaknya. Akmal enggak. Cowok di jauh lah ya. Iya, cowok di jauh gitu. Anak-anak cowok tuh suka waktu istirahat mungkin waktu kelas kosong suka nasi padang yuk, nasi padang gitu. Jadi kami yang cewek-cewek nih apa sih nggak boleh kayak gitu, tetap aja mereka berantem atau mereka apa kan kita nggak tahu. Betul. Terus kalau godaan yang lain sih mungkin anak-anak ceweknya yang lagi berhalangan puasa, nah itu juga suka goda-godain teman yang lain gitu, kayak ayo buka aja gitu. Jadi untuk salah satu tips untuk terhindar dari hal-hal yang seperti itu, menjauh aja udah. Nggak usah didengerin mereka ngomong apa, nggak usah, pokoknya kalau pada saat itu nggak usah ditemenin aja deh teman-teman yang kayak gitu. Iya betul, karena kan saat puasa ini saat yang di hari-hari biasa kita tidak ingin, saat puasa malah ingin. Kayak THS kok enak banget. Tapi kalau hari-hari gini, hari-hari biasanya kan THS biasa aja gitu. Kedua kan itu malamnya tuh. Pas udah turun tarawih tuh, es teh kayak santai aja. Santai aja ya. Kalau siang, siang banget. Bulir-bulir di gelasnya segar nih. Kalau dari Akmal ada nggak hal-hal yang mungkin dari teman-teman kurang baik tapi bisa dijadikan pelajaran untuk kita? Untuk itu sih kayaknya godaan teman ya. Misalnya godaan teman saat berpuasa itu ada teman yang iseng nih, dia beli makanan dibawa ke kelas, terus dimakan di depan orang yang berpuasa. Jadi gitu. Bawa istilah lah. Tapi tidak tergoda ya? Tidak kan? Tidak tergoda. Alhamdulillah lancar. Nih adik-adik sampai hari ini puasa ke 24 ya, masih lancar gitu? Alhamdulillah lancar. Dan kita sekarang juga berada di masa pandemi COVID ya. Dan sudah berapa tahun? 2 tahun nih kita puasa di pandemi COVID-19. Bagaimana tuh perasaannya? Mungkin pasti berbeda kan dari tahun-tahun sebelumnya. Apa yang membuat beda puasa saat sebelum pandemi dan sesudah pandemi? Dari Akmal dulu deh. Untuk puasa di masa pandemi ini, masa pandemi lebih minusnya itu tidak bisa ramai-ramai ya Pak. Jadi misalnya hendak berbuka puasa itu susah berbuka bersama, misalnya kawan-kawan kan selajur itu reuni, jadi kada-kawa. Jadi buka puasa itu rata-rata di rumah ya, betul. Karena dibatasi ya. Jadi hendak buka puasa keluar tuh takutan. Wajar. Karena kan kalau bulan puasa ini yang ramainya tuh buka bersama. Timbul-timbul bukan SD, grup SD ya kalau. Apalagi kayak gitu. Bukber. Alumni SD, SMP, kuliah. Bukber ya. Dan pada akhirnya tidak pernah bukber. Karena berkarya itu jadi wacana. Ya karena itu beda kan sebelum pandemi itu
ya bebas lah kita mau ngapain, dan setelah pandemi ini ya ada beberapa hal yang perlu kita Terbatas. perhatikan, terbatas. Kalau dari Anissa apa yang membuat beda nih? Ya, kalau dari Anissa sih memang karena kan kita saat ini masa pandemi, kita juga sebagai anak-anak harus menjaga diri kita, Iya. diri teman-teman yang lain dengan cara tetap berada di rumah gitu. Jadi itu sih kalau dibilang sedih ya sedih karena kita nggak bisa berekspresi Iya. di bulan Ramadan ini gitu, nggak bisa ngapa-ngapain, Iya. cuman di rumah aja. Iya. Buka puasa bersama nggak bisa, mau main kemana juga nggak bisa. Jadi itu adalah salah satu juga dari kami forum anak gitu. Kalau bulan Ramadan mungkin nanti kita bisa mengadakan seperti siaran Instagram ya mungkin ya, Akmal ya, buat bisa menghibur teman-teman di rumah. Jadi nggak usah keluar rumah, nonton Betul, Instagram betul. live Instagram kami aja gitu. Tetap sehat di rumah ya. Iya, tetap sehat di rumah. Ngabuburit online ya. Iya nggak Jadi kalau mau bukber, Zoom meeting yuk. Makan di rumah. Ya lumayan lah mengobati rasa rindu dengan teman-teman ya. Dan saat puasa ini, dan kita ini juga saat pandemi, ada nggak tips sehatnya dari adik-adik tetap puasa tapi juga tetap sehat dan menerapkan protokol? Ada nggak apa ya hal yang efektifnya nih? Dari Anissa dulu deh. Kalau dari Anissa sih kita walaupun tetap pandemi kita harus tetap berolahraga dan makan makanan yang bergizi gitu. Minum air yang cukup, olahraga yang teratur gitu, istirahat yang cukup juga. Kalau dari Akmal? Kalau dari Ulun sih seperti Kak Anissa juga, tapi untuk menjaga diri ini ada anjuran kan, anjuran berjemur. Iya. Berjemur. Oh, ya, Jadi berjemur. misalnya ada waktu jam 10, jam 11 itu kalau bisa berjemur Dulu sedikit iya. semat ya. Habis sahur ya kan, Iya. pagi-pagi. Karena kan ini masih online juga atau udah tetap muka? Udah tetap muka. Udah tetap muka, oke. Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu. Iya. Tapi itu nggak full juga seharian ya? Enggak. Nah, sampai jam? Sampai 2 jam. Oh, 2 jam aja. Oke. Kalian udah vaksin belum? Udah dong. Udah kan ya? Udah 2 Vaksin kali. dua, 2 kali. Alhamdulillah. Udah. Demi kesehatan kita, Iya. pesan ini ya pada acara ini nih, kita harus vaksin juga memakai masker. Kebanyakan orang kan, aku udah vaksin nih, nggak apa lah nggak pakai masker Ya, gitu. Tapi kan sebenarnya vaksin dan masker itu hal yang berdampingan yang harus kita pakai ya, betul sekali. Nah, dari adik-adik ini apa yang menjadi motivasi saat berpuasa, dan peran orang tua itu penting gak sih saat puasa? Dari Akmal dulu. Ya, untuk peran orang tua sih saya pikir penting, sangatlah penting ya, karena orang tua itu sebagai contoh bagi anak-anaknya. Misalnya orang tua kada puasa misalnya, jadi anak-anaknya itu terpengaruh. Iya. Kenapa itu orang tua kok tidak berpuasa? Iya. Jadi anak-anak itu mencontoh, bagi yang masih kecil, kan masih belum tahu. Jadi peran orang tua sangatlah penting ya, Iya. untuk anak-anak berpuasa. Karena sebagai contoh ya. Iya. Oke, kalau dari Anissa? Iya sih, seperti Anissa bilang tadi kan peran orang tua itu sangat penting, sangat memotivasi bagi anak, mulai dari contoh, memberi contoh Iya. untuk anak untuk berpuasa, kemudian menyediakan kebutuhan anak saat bulan Ramadan seperti sahurnya dan lain sebagainya. Jadi salah satu hal yang memotivasi untuk anak bisa berpuasa itu adalah peran orang tua gitu Kak. Jadi orang tua dengan anak tuh harus sama-sama saling mendukung untuk bisa mengakibatkan anaknya itu berpuasa gitu Kak. Iya, harus memberi motivasi ya. Iya. Bukan orang tuanya, nak puasa lah. Iya, nggak cuma Setelah itu menyuruh aja. belakang minum. Iya. Kada puasa kalah aja. Jadi sambil berkuah. Oh, iya. Jadi peran orang tua sangat penting untuk mencontohkan anak berpuasa, betul. Penting nggak deh? Penting benar. Apa yang kamu ingat saat kecil? Yang di Sariki Kuitan kah pas puasa adalah? Kada ada Kada pengalaman. ada lah. Kalau ada apakah pengalaman yang unik? Pengalaman unik apa ya pengalaman unikku ya? Paling Buka di boleh demen paring soalnya. Oh, boleh demen paling. Ya, boleh demen paring biasanya. Ini hilang apa? Bulu mata. Kalau tak jejak bakas alili biasa lah. Kalau biasa ya memang Tempat ini kan soalnya. Apa? Betanglong biasa. Betanglong. Aku pernah dulu Nah, tapi pernah lagi halus bener lah. Lagi seini. Ya umuran SD lah 5 tahunan. Jadi apa? 5 tahunan kelas 5 ya. Jadi yang tuyul atau masih ada mau kerangkeng tuyul. Kalau ikam jadi itu. Ada pernah Pak. Jadi apa? Jadi naga. Orang udah anak naga ya kalau. Iya memang karena bulan puasa ini tempatnya dan waktunya untuk kita meningkatkan iman, menambah ilmu, dan jangan pernah untuk jangan pernah untuk
hilang semangatnya walaupun kita sedang berpuasa. Kadang kebanyakan orang puasa aja, nggak bisa makan. Puasa pulang. Iya, puasa pulang. Rasanya aja puasa aja. Udah belum puasa pulang. Tapi sebenarnya kalau kita sudah menemukan nikmatnya berpuasa, akan rindu dengan bulan Ramadan. Itu kan banyak orang bilang rindu dengan bulan Ramadan. Kalau bisa bulan Ramadan nih terus aja lah gitu. Karena udah kerasa nikmatnya itu, laparnya itu cuma jadi hiasan ya. Iya. Lapar nih, tapi mau buka juga gitu. Tapi kan yang membuat kita nggak sabar itu saat mau buka ya. Udah tinggal berapa menit ya kan. Aduh, lama banget nih. Padahal udah seharian nunggu, tapi udah 5 menit nggak bisa nahan. Di situ pas buka tuh udah puncak. Wah, akhirnya. Ya, akhirnya buka nih. Ambillah semua. Karena kan dibeli semuanya tuh ke pasar Ramadan itu kan. Bingka ada, ambil. Satop ada, kolak ada. Kolak ada, ambil. Asal jangan nyamuk. Apanya? Iya, ngambil gak bayar kan, soalnya kalau pasar Ramadan biasanya kan berjejer tuh, orangnya banyak. Jangan ngambil yang gini, maksudnya ngambil bayar. Oke. Sip. Masya Allah, subhanallah, sangat menarik perbincangan kita pada hari ini bersama Muhammad Akmal dan Anissa Putri. Sangat keren sekali para pengalaman-pengalaman mereka yang menghadapi bulan puasa dari kecil ya. Udah bisa belajar dan menerima manfaatnya dan mendapat manfaatnya dari berpuasa. Betul sekali. Sangat menarik ya, Ki ya. Sangat menarik. Dan di puasa ke-24 ini pastinya kita ingat akan lebaran. Sebentar lagi akan lebaran nih. Berak. Iya. Alhamdulillah puasanya semoga kita lancar dan bisa terus mendapatkan manfaat, nambah ilmu ya Allah, dan menambah iman. Sedikit lagi puasa raya kita. Iya, betul sekali. Alhamdulillah, terima kasih para adik-adik telah berhadir di bulan Ramadan tahun ini. Semoga kita selalu bisa diberikan kesehatan. Juga pesan kami di rumah untuk pemirsa di rumah, tetap patuhi protokol kesehatan dari memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Karena kita sedang berada di masa pandemi. Jangan lupa ya, apa Keh? Yang belum vaksin. Vaksin. Karena vaksin itu aman. Ini kita berempat udah vaksin kan? Masih hidup, alhamdulillah. Alhamdulillah vaksin aman dan insya Allah kita terus bisa disehatkan. Terima kasih para pemirsa yang telah menyaksikan. Semoga kita bisa selalu diberikan kesehatan. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.